dengan pengantar, sebenarnya keresahan, kegelisahan, keprihatinan, atau kemarahan politik dari kita semua bukan baru dipicu oleh apa yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi telah lama keresahan, kegelisahan, dan kemarahan politik itu ada karena demokrasi kita dilemahkan, karena lembaga anti korupsi kita dikebirikan, karena hak asasi manusia dikesampingkan dengan retorika nasionalisme banal dan retorika pembangunan ekonomi yang sempit, yang tidak pro pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari kegelisahan itu. Nah, untuk menghemat waktu, saya ingin membacakan maklumat yang kami sebut sebagai maklumat Juanda 2023 dengan tema Reformasi Kembali ke Titik Nol. Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir dikhianati. Kedaulatan rakyat disingkirkan, ruang publik dipersempit, oposisi menjelma menjadi aliansi kolusif, lembaga anti korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita adalah kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai. Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, revisi Undang-Undang Hukum Pidana, hingga disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar sejak era rezim Orde Baru atau rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek. Politik dinasti terasa kental ketika presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa statusnya sebagai anak kepala negara atau anak presiden yang sedang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarganya. Rasa keadilan diinjak-injak, masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral tentang yang adil dan tidak adil, tentang yang patut dan tidak patut, telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi seperempat abad lalu. Itu sebabnya di sini kami, sejumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat. Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama kepala negara, Presiden Joko Widodo, agar memberi teladan dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga. Dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta, hari ini, Senin 15 Oktober 2023. 16 Oktober 2023
draftnya kemarin memang ini. Rasanya demikian, kami di sini ada guru besar, ada dosen, ada agamawan, ada budayawan, ada mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan, tokoh-tokoh pendidikan hak asasi manusia, lingkungan hidup, produser, seniman, dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa, dan film. Tokoh-tokoh relawan Jokowi pun termasuk ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bung Imam Alif. Terima kasih.